Info A1 bocorkan Milano Jonathan bakal diproses untuk gantikan Marcelino yang absen lawan Cina. Elkan Bagot kena karma di Blackpool FC akibat sering tolak panggilan timnas Indonesia. Asnawi dan Ferrari resmi dipanggil untuk perkuat ASEAN All-Star lawan Manchester United. Respon mengejutkan AFC soal Korea Utara 17 dikabarkan lakukan pemalsuan umur. Silker dipastikan akan hengkang dari FC Twente semakin kuat gabung klub Serie A. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain muda kebanggaan timnas Indonesia, Asnawi dan Ferrari, mendapatkan kehormatan besar dengan dipanggil memperkuat tim ASEAN All-Star. Tim ini dibentuk khusus untuk menghadapi klub raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United, dalam tajuk laga persahabatan yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Rabu 28 Mei 2025. Pemanggilan Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari pertama kali mencuat melalui informasi yang dikabarkan oleh akun pencari bakat sepak bola di media sosial. Kehadiran Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari dalam skuad ASEAN All-Star menjadi sorotan karena menandai kontribusi nyata Indonesia di level sepak bola regional. Dua wakil dari Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari, dipanggil untuk bergabung dengan ASEAN All-Star melawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Tulis football.indonesia. Laga melawan MU bisa menjadi kesempatan balas dendam simbolis, mengingat Asnawi pernah berhadapan langsung dengan winger andalan MU, yakni Alejandro Garnacho. Momen itu terjadi saat timnas Indonesia melawan Argentina pada laga FIFA Matchday di pertengahan 2023. Kala itu duel Asnawi dan juga Garnacho sempat menjadi perhatian karena intensitasnya yang sangat tinggi. Muhammad Ferrari pun tak kalah termotivasi. Sebagai bek muda potensial Indonesia, laga melawan MU tentu menjadi ajang pembuktian kualitas. Terlebih ini adalah kesempatan langka tampil di pertandingan internasional bersama dengan para pemain terbaik dari Asia Tenggara. Masa depan Elkan Bagot makin rumit usai beberapa kali tolak panggilan timnas Indonesia. Masa peminjaman Elkan Bagot akan segera habis di Blackpool FC. Saat ini Elkan Bagot dalam masa peminjaman bersama dengan Blackpool FC yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Inggris. Sang pemain dipinjam dari Ipswich Town yang kini merumput di Premier League. Blackpool punya kans besar permanenkan Elkan Bagot. Namun klub Liga Inggris tersebut masih pikir-pikir lagi ambil keputusan tersebut. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Blackpool FC. Salah satunya kondisi sang pemain yang rentan cedera. Selain itu, Blackpool FC juga menyebut Elkan Bagot kini semakin minim menit bermain di kancah internasional. Hal itu disebabkan karena Elkan Bagot sering menolak panggilan skuad Garuda. Penolakan Elkan Bagot bermain bersama dengan tim Merah Putih di ronde ketiga akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Bisa dikatakan ini karma bagi Elkan Bagot karena sudah menyanyiakan timnas Indonesia. Elkan Bagot menjalani masa-masa sulit beberapa musim kebelakang ini. Pada musim ini Elkan Bagot telah melakoni 13 pertandingan bersama dengan Blackpool FC. Dari 13 laga itu, Elkan Bagot menciptakan 1 assist. Namun 4 pertandingan terakhir Blackpool FC, Elkan Bagot tidak bermain. Bahkan ia tak masuk ke dalam skuad Blackpool FC. Jika Blackpool FC tak permanenkan Elkan Bagot, maka ia akan kembali ke klub asalnya, yakni Ipswich Town. Jika kembali ke klub asalnya, Elkan Bagot hampir pasti tidak akan dimainkan. Sebab di klub tersebut sudah ada bek-bek berpengalaman. Apalagi sekarang Ipswich Town saat ini sudah bermain ataupun promosi ke Premier League. Nama Milano Jonathan disebut-sebut sebagai calon pemain yang bakal proses WNI. Bahkan pemain 20 tahun tersebut diyakini bakal berada di Indonesia pada Juni 2025 ini. Ia dikabarkan akan dipersiapkan untuk menggantikan Marcelino yang absen karena akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia sendiri pada bulan Juni akan menghadapi Cina dan juga Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia telah menarik perhatian PSSI untuk proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Perjalanan karir Milano dimulai sejak usia dini di klub lokal Arnhem Boys sebelum bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem. Di Vitesse, Milano berkembang pesat melalui berbagai level usia muda sebelum akhirnya promosi ke tim utama pada musim 2021-2022. Debutnya di Eredivisie terjadi pada April 2022 melawan Willem II.
Milano memulai karir sepak bolanya di usia dini dengan bergabung dengan klub amatir Arnhem Boys. Lalu ia bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub ternama di Belanda. Di Vitesse, Milano menunjukkan potensi menjanjikan dan menjadi bagian penting dari tim muda. Ia naik kelas di setiap tahunnya dari U18 hingga U21, sebelum akhirnya debut di tim senior pada musim 2021-2022. Debutnya di Eredivisie terjadi pada April 2022 melawan Willem II. Selama membela Vitesse, Milano menunjukkan performa impresif, mencetak gol dan juga assist di berbagai pertandingan. Meskipun Vitesse degradasi ke Liga 2 Belanda, Milano tetap tampil konsisten dan juga produktif. Ia mencetakkan 11 gol dan juga 4 assist dalam 19 laga bersama dengan Vitesse Arnhem. Pada Januari 2025, Milano bergabung dengan FC Utrecht. Penampilan cemerlangnya itu membuat PSSI tertarik untuk memboyongnya menjadi pemain timnas Indonesia. Dan kabarnya Milano Jonathan sekarang sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk melakukan proses WNI segera mungkin, terutama untuk kepentingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, tepatnya pada Juni mendatang. Kemenangan telak Korea Utara atas timnas Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 hingga kini masih menyita perhatian publik. Bahkan kini beredar rumor sedikit kejanggalan pemain Korea Utara. Bahkan AFC sampai menyoroti hal tersebut. Dikutip dari beberapa sumber, kekalahan telak yang dirasakan oleh timnas Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, termasuk dari AFC. Bahkan juga pernyataan yang cukup mencengangkan datang dari media Korea Selatan. Mereka merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara alias korut. Dalam salah satu ulasan, media itu tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun. Pasalnya kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik itu pun yang menjadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025, yakni dengan status tim paling produktif. Tercatat Korut memang mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan timnas Indonesia U17. Korut memiliki kondisi fisik dan juga penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun. Sepanjang sejarah Piala Asia 17, Korea Utara memang jadi salah satu kuda hitam bahkan unggulan untuk menjadi juara. Tercatat skuad tersebut pernah 2 kali juara di ajang Piala Asia 17, yakni pada tahun 2010 dan juga 2014. Sedangkan di Piala Dunia 17, tim Korea Utara juga pernah tampil sebanyak 5 kali. Bahkan pada tahun 2005 lalu mereka sempat lolos hingga babak perempat final sebelum disingkirkan oleh Brazil. Kekalahan timnas Indonesia pun juga mendapatkan sorotan dari Malaysia. Dalam hal ini media Malaysia menyoroti nasib skuad Garuda Asia yang baru saja dibungkam Korea Utara dengan skor telak 0-6. Media Malaysia menyoroti nasib skuad Asuhan Nova Arianto yang harus menelan kekalahan telak hingga angkat koper dari pentas Asia. Media Malaysia makan bola kemudian menyinggung soal langkah timnas Indonesia 17 selanjutnya yang akan fokus mempersiapkan dari Piala Dunia. Meskipun banyak pihak yang mudah meragukan kiprah Garuda Asia di Piala Dunia U17, namun Ketum PSSI Erick Thohir tetap meminta tidak ada pihak dalam negeri yang menyalahkan pemain atas hasil buruk kali ini. Miss Hilgers dilaporkan masuk dalam daftar jual klubnya saat ini FC Twente pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini disinyalir kuat lantaran belum adanya kesepakatan tentang pemberian kontrak antara pemain dan juga klub yang akan berakhir pada Juni 2026. Padahal pemain 23 tahun tersebut merupakan pilar penting di lini belakang The Turquoise. Musim ini Hilgers telah mencetakkan 30 penampilan di berbagai kompetisi dan menunjukkan forma yang cukup konsisten. Namun, situasi kontrak yang menggantung membuat FC Twente mengambil langkah yang antisipatif. Selain Hilgers, 2 pemain lainnya yakni Tim Stegen dan juga Mikkel Seidlek juga dikabarkan masuk dalam daftar jual klub yang bermarkah di Enchant tersebut. 3 pemain FC Twente diperkirakan Sam Stegen, Miss Hilgers dan juga Mikkel Seidlek hampir pasti akan berhengkang pada bursa transfer musim panas ini, tulis media lokal Belanda. Lebih lanjut, Twente Ensin menyebutkan bahwa penjualan Hilgers berpotensi memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi FC Twente. Nilai transfer pemain kelahiran Belanda tersebut diperkirakan berada di kisaran 7 hingga 10 juta euro, atau setara dengan 133 miliar hingga 191 miliar rupiah.